Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar buat buruh migran yang budiman dimanapun saja berada? Wilujeng wayakieu Hadaramang. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Nah, jadi pada kesempatan hari ini pemirsa, akhir-akhir ini saya memberitakan tentang berita-berita dari pekerja migran Indonesia yang sangat menyedihkan banget ya. Ini kita langsung saja ke TU, yaitu seperti biasa topik utama dilansir oleh Tribun Jawa Tengah ya pemirsa. Jadi pekerja migran Indonesia Pati buta dianiaya majikan Singapura, bisa pulang alasan badan kena sihir, begitu ya. Ini judulnya. Tribun Jateng bersama rombongan Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Pati berkunjung ke rumah si mbaknya 49 tahun di Dukuh Ledok, Desa Kecamatan Sukolilo pada hari Rabu. Itu pada sore hari ya pemirsa. Jadi si mbaknya merupakan pekerja migran Indonesia yang diduga dianiaya oleh majikan di Pasir Ris Singapura hingga mengalami kebutaan. Aduh, ini cacat ya, begitu ya pemirsa. Berdasarkan informasi yang diterima Tribun Jateng, majikannya itu berinisial UK. Aduh, majikan kayak gitu aja udah cuma disebutin UK doang ya. Berjenis kelamin perempuan, jadi ini cewek. Si mbaknya keluar dari kamar dituntun oleh menantu perempuannya. Allah ya Robi, berarti udah nggak bisa ngelihat. Kedua matanya tampak lebam. Pada tangan kanannya terdapat bekas luka bakar. Ia menyebut dirinya kali pertama berangkat ke Singapura pada tahun 2015. Selama bekerja di sana sebagai asisten rumah tangga, ia bekerja pada dua majikan yang berbeda. Majikan yang pertama, alhamdulillah, masya Allah, baik. Saya ikut majikan pertama selama 4 tahun. 2019 saya pindah ke majikan baru. Nah, kata si mbaknya, yang menyebut selama 1 tahun bekerja di majikan barunya, hak gaji selalu dipenuhi. Itu waktu pertama ya, 1 tahun pertama. Namun demikian, sang majikan memiliki sifat temperamental dan kasar yang membuatnya tersiksa. Oke, kita lanjut. Nah, awalnya baik, tapi lama-kelamaan bertindak kasar. Pertama cuma marah-marah, tapi lama-lama melakukan kekerasan fisik, ujarnya. Si mbaknya mengaku sering dipukuli, bahkan disetrika. Innalillahi, ya Allah ya Robi. Luka bakar di tangan kanannya ialah bekas disetrika. Pernah juga saya dipukuli pakai hanger pakaian. Hangernya bukan cuma satu, mungkin berlapis-lapis, ya Allah. Karena saya rasa tebal waktu dia mukul, jelas dia. Menurut si mbaknya, majikan barunya ini sangat mudah marah, jadi darah tinggi ya pemirsa, cepat marah. Si majikan akan murka jika menganggap dirinya melakukan kesalahan mesti sepele. Bahkan perlakuan kekerasan yang mengakibatkan kedua matanya buta dipicu oleh permasalahan yang mungkin bagi kebanyakan orang amat sangat sepele. Dua-duanya buta loh pemirsa, bayangkan. Penuturan si mbaknya mengenai hal ini sempat membuat para relawan pekerja PMI Palang Merah Indonesia yang berkunjung ke rumahnya tertegun. Kekerasan yang membuat mata saya buta terjadi pada malam menjelang bulan puasa. Mata saya ditonjok-tonjok. Penyebabnya saya masih ingat karena saya tidak boleh melihat cermin yang di toilet. Tapi namanya orang keluar masuk lebih dari 20 kali sehari, saya kelupaan tidak menunduk. Akhirnya saya masuk tidak sengaja melihat cermin, katanya. Majikan saya bercermin, padahal saya tidak sengaja melihat kaca. Cuma karena saya melihat kaca, dia marah, papar dia. Jadi majikannya lagi bercermin, si mbaknya lewat, tidak sengaja melihat
si majikannya yang lagi bercermin, karena dilarang mbaknya ini gak boleh bercermin. Bayangkan pemirsa, ini hal sepele sehingga ini ditonjok begitu. Mengenai luka bekas setrika di tangan kanannya, si mbaknya tidak bisa menjelaskan kapan terjadinya, sampai lupa ya. Ia beralasan ketika itu kedua matanya telah buta sehingga tidak bisa membedakan antara siang atau malam. Ya Allah ya Robi, pemirsa bayangkan, aku bener-bener ya Allah tidak, aduh ya Allah bener banget ya, bener-bener keterlaluan ya. Pagi, siang atau malam saja saya tidak tahu, apalagi bulan. Saya luka-luka dibiarkan saja, saya minta ke dokter enggak dikasih, kata dia. Si mbaknya menambahkan setiap kali si majikan perempuan marah, setelahnya ia tidak diberi makan selama 2-3 hari. Bayangkan. Hal ini membuatnya kian tersiksa dan meminta dipulangkan. Si majikan menolak memulangkan si mbaknya. Alasan awalnya tidak ada pesawat, baru ada 4 bulan April, katanya begitu. Itu alasannya karena apa? Alasannya karena takut ketahuan sama pihak imigrasi kondisi si mbaknya, itu doang. Tapi setelah beberapa bulan lewat, majikan enggak komentar apa-apa. Begitu saya tanyakan, katanya di Indonesia banyak yang kena psikopat kapit, katanya gitu, ngebohongnya tertinggi angkanya. Saya tidak tahu ditakut-takuti atau memang kebetulan. Namanya juga saya tidak pegang HP, ungkap si mbaknya. Si mbaknya akhirnya diizinkan pulang ke Indonesia setelah ia beralasan bahwa dirinya terkena guna-guna. Jadi ngebohong ke majikannya bahwa saya diguna-guna begitu. Saya bilang badan saya macam begini, saya kena sihir, saya mau berobat ke pesantren, baru saya dikasih pulang begitu. Akhirnya si mbaknya berangkat ke tanah air pada hari Jumat 23 Oktober 2020 dan tiba di rumahnya di Sukolilo, Pati pada keesokan harinya. Harapan saya cepat ditangani, saya ingin mata saya sembuh, bisa melihat seperti semula, ungkap dia lemah. Kastono 40 tahun, adik kandungnya berharap kakaknya bisa sembuh dan mendapat keadilan. Oke. Lanjut ya pemirsa. Karena ini banyak iklan lewat, jadi lanjut. Saya tidak tahu proses hukum di Singapura bagaimana, tapi harapan saya pelaku dihukum setimpal sesuai keadaan kakak saya, ungkap adiknya ini ya. Ia juga mengatakan bahwa sejauh ini sudah ada pihak-pihak yang mendatangi keluarganya untuk memberi bantuan. Terima kasih pada semua pihak yang bersedia membantu keluarga kami, antara lain BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Semarang, Polres Pati juga sudah datang. Kemudian Pak Rianto, advokat Papar Kastono juga ada. Sementara Wakil Ketua 2 Bidang Bencana PMI Pati Sugiono mengatakan bahwa kedatangan pihaknya ialah untuk menunjukkan kepedulian mereka pada kondisi si mbaknya. Selain itu ia juga menyalurkan bantuan berupa paket sembako. Penyerahan bantuan ini baik dari PMI maupun gugus tugas meski tidak seberapa, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Kami turut prihatin mendengar keterangan si ibunya ini ya, si mbaknya ini yang disiksa majikan. Mudah-mudahan ada keadilan untuk beliau dan penglihatannya bisa pulih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Pati Tri Haryama mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BP2MI Semarang untuk menangani kasus yang dialami si mbaknya ini. Nah, sekian dulu ya pemirsa beritanya, sekian. Aduh, bener-bener menurut kalian gimana pemirsa? Hukuman apa yang setimpal buat si majikan ini? Tulis di kolom komentar. Jangan tulis ya pemirsa, nanti takutnya ada itu. Kalian doakan aja deh hukuman apa yang setimpal buat si majikan ya. Kalau ditulis mah ya itu bukan permohonan. Pokoknya kalau doa itu kan permohonan sama Tuhan. Jadi kalian doakan yang terbaik, hukuman apa yang setimpal buat si
majikan ini yang nyiksa si mbaknya ini, dan doakan juga buat si mbaknya, mudah-mudahan bisa melihat kembali ya meripatnya, socaknya begitu ya. Sungguh sangat luar biasa sekali pengorbanan kita pekerja migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri. Sangat banyak sekali yang namanya rintangan, bahkan kesehatan kita, nyawa kita itu juga menjadi korbannya ya, hanya untuk mencari dolar ya begitu, untuk kehidupan kita lebih baik lagi. Betapa kerasnya kehidupan ini ya, jangan anggap enteng ya pemirsa. Yang sebelum bekerja ke luar negeri harus dipikirkan dulu di Indonesia, seperti itu. Dan kalian harus selalu mengikuti penyuluhan baik di PJTKI maupun setelah bekerja ke luar negeri. Harus punya penyuluhan agar apa? Agar saat kita mengalami ketidakadilan, ketidakbaikan dari majikan kita, agar kita bisa berontak, agar kita bisa melawan. Bukan berarti melawan majikan mukul kita pukul balik, bukan, tapi kita punya pemikiran yang cerdas saat majikan itu membuat hal yang tidak senonoh, yang melakukan kekerasan. Cepatlah kalian melapor ya. Makanya pada kawan-kawan saya himbau, ikuti terus KJRI, info-info dari KJRI di negara penempatan masing-masing. Agar apa? Agar kita tahu kalau kita dalam posisi seperti ini kita harus seperti apa, harus melapor kemana. Dan jangan lupa kantongin nomor-nomor konsulat masing-masing. Yang punya HP alhamdulillah. Kalau nyawa kalian terancam atau kesehatan kalian terancam, segera melapor. Jangan berlarut-larut didiamkan, please. Kesehatan kita, masa depan kita itu sangat penting sekali pemirsa. Jangan ntar aja nggak apa-apa, sama majikan digini aja nggak apa-apa, atau takut melapor, aku takut. Jangan, please. Jangan sampai ya menunggu nanti semakin parah kondisi kita. Eman-eman ya diri kita ini ya. Coba bayangkan, ini si mbaknya ini sampai tidak bisa melihat. Bayangkan. Karena apa? Majikan semakin sewenang-wenang kepada kita karena kita lemah, kita nggak bisa menuntut keadilan. Kalau kita tegas, majikan pelit sama kita, nggak ngasih makan. Bo, ada lihat di kontrak kerja, Bo, di sini kamu tuh wajib ngasih saya makan. Kalau enggak, kamu bisa dipoking. Ini pasalnya, kamu akan dipoking, akan dilaporkan ke imigrasi, dan kamu akan kena denda segini-segini. Kalian ngomong gitu, jelas majikan udah takut nanti ngasih makan. Nah seperti itu contohnya. Jadi bukan majikan, misalkan majikan mukul kita balik pukul, bukan, tapi kita mencari solusi yang terbaik. Kita laporkan ke konsulat masing-masing. Ada ada KJRI kan di negara kita masing-masing. Kalian pantau terus, kalian konsultasi, insya Allah masalah-masalah itu juga bisa diselesaikan bersama-sama. Ini di setiap berita-berita seperti ini kita jadikan pelajaran ya pemirsa. Jangan lupa buat kawan-kawan jaga kesehatan dan terus menyuarakan hak-hak kita ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita mau digituin aja gitu sama majikan. Jangan sampai seperti itu ya. Buat kawan-kawan sahabat migran, sahabat pelangi hidup ya, kalian yang sering nonton channel saya seperti itu, kalau ada temannya yang minta bantuan, tolong dibantu ya, dikuatkan, dikasih semangat. Kalau yang misalkan genting banget pengen butuh bantuan, langsung saja ke KJRI ya. Apalagi di Hong Kong sangat mudah sekali, dan di Singapura itu mungkin si mbaknya karena nggak dikasih HP, bagaimana caranya melapor ya, susah begitu ya, mungkin kabur. Tolong, di saat terdesak seperti itu ada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pengen selamat dari terkaman majikanku, bagaimana caranya? Aku pengen kabur langsung ke KJRI ya, jangan kabur kemana-mana, langsung ke KJRI. Pak, saya diginiin sama majikan gini-gini, langsung ya, jangan nunggu lama-lama pokoknya. Oke, sekian dulu, terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Mudah-mudahan kita semua bisa pulang ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat.
membawa kesuksesan dan di Indonesia lebih sukses lagi. Dan buat si mbaknya kita doakan sama-sama mudah-mudahan pulih kembali dan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Begitu. Terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buruh migran Indonesia. Aduh, agak kesengak-sengak nih pemirsa. Soalnya saya haus jadi serak.